Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas tentang Caesar Keeper, program Caesar Keeper menggunakan Python. Nah, sebelum saya bahas programnya, saya jelasin dulu kali. Tentang Caesar Keeper itu apa? Caesar Keeper itu metode atau cara untuk mengenkripsi atau mendekripsi sebuah teks atau ya sebuah teks sih. Khusus kali ini saya bahasnya tuh cuman teks yang huruf ya, jadi A sampai Z. Kalau aslinya tuh dia banyak tuh, sampai spasi ikut juga, spasi juga bisa di enkripsi, simbol-simbol lain juga bisa dienkripsi. Tapi khusus kali ini yang simpel-simpel aja dulu. Nah, eh, di sini saya sudah nulis nih A tuh sama dengan 0. Maksudnya itu gimana? Itu urutan hurufnya. A sama dengan 0, B sama dengan 1, terus sampai Z tuh sama dengan 25. A sampai Z tuh kan 26. Biasanya kan kita mulainya tuh dari 1 ya. Kalau kali ini kita mulainya tuh dari 0. Nah, maksud encryption itu gimana? Maksud encryption itu misalnya kita mempunyai kita mau encryption kata A atau karakter A. Kita encryptionnya itu berapa banyak, berapa langkah. Misalnya mau di-encrypt 5 langkah. Oke. Nah, eh, cara hitungnya gimana? Cara hitungnya itu kan A itu di start dari 0. Nah, berarti kita geser 5 langkah. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti habis E kan F ya. Berarti itu hasil encryption dari A dengan 5 langkah itu F. Nah, untuk lebih jelasnya saya praktekkan langsung. Nah, bisa dilihat kan. Pertama A, kemudian langkah 5, hasilnya jadi F. Nah, kalau decryptnya gimana? Kalau decryptnya itu kebalikannya. Misalnya saya masukkan huruf C deh. Baru langkahnya berapa? Langkahnya 4 misalnya. Oke. Nah, C itu di ke berapa? Di 2. Kalau kita mundur 2 langkah, berarti 1, 0, dia balik lagi ke 25, ke 24. Berarti dia itu Y. Nah, mari kita lihat. Nah, ya kan? Dia itu kita batasin ya. Jadi cuman sampai dari A sampai Z. Meskipun udah mentok nanti Z ke 25, nanti dia balik lagi ke A gitu. Kalau istilah gampang Caesar Keeper itu encryptnya itu menambah, kalau decryptnya itu mengurang. Biar lebih gampang diingat aja. Nah, kita coba sebuah kata ya. Katanya itu tes aja. Kita decryptnya misalnya 7. Encrypt. Nah, kita encrypt, kita masukin katanya berapa langkah 7. Nah, hasilnya itu jadi Alza. Kalau decryptnya gimana? Kalau decrypt misalnya kita misalnya lagi kirim-kiriman pesan sama kawan terus pakai encrypt. Nah, encrypt dan decryptnya itu langkahnya harus sama, nggak boleh beda. Kalau encryptnya 7, decryptnya juga 7. Karena kalau beda hasilnya jadi lain. Nah, misalnya kita coba yang sama dulu. Jadi Alza, kita decryptnya 7. Nah, kan balik. Tapi kalau misalnya kita decryptnya itu angkanya beda, misalnya 9, jadi lain. Maka kelihatan di sini. Nah, jadi Alza saya decrypt jadi 7 langkah, baliknya 7. Baliknya kata tes. Kalau 9 langkah R CQR nih. Nah, itu penjelasan singkatnya. Oke, lanjut ke programnya. Yang pertama tuh ada function encrypt.
Ya, bisa dilihat dia itu ngambil teks apa, teks yang bakal di encrypt atau di decrypt, kemudian langkahnya, shift itu langkahnya, baru masuk ke looping, dia itu ngecek karakter dari si teks, karena itu looping ini dia itu membagi, misalnya kalau kita masukin teks berarti dia itu dibagi jadi nah gitu, dia tuh dibagi kalau for di sini. Yang ini ya khusus for ini ya. Karena ini for item in variable. Jadi gitu. Nah, baru dia dicek apakah huruf. Nah, kalau shift amount ini eh, konversi dari karakter ke integer. Nah, kalau dia huruf biasa dia itu di start dari 65. Tapi kalau dia upper bracket dia itu upper bracket lagi, upper bracket mah pertandingan, upper itu di start dari 97 kayak ini namanya ternary operator. Nah, oke. Kemudian ada masuk ke sini ORD char ini buat balikkan si misalnya T ini dia dimasukkan jadi angka karena kan mau diolah kan kita mau olah nih, baru kita tambah karena kan ini pertama encrypt dia tuh fungsinya tambah, baru dikurang. Kenapa dikurang sama shift amount-nya? Biar kita tuh dapat nilai aslinya, nilai asli dari si value ini. Karena kan kalau sekarang itu kan misalnya nih ya, saya juga lupa berapa, tapi kalau misal nilai aslinya itu bisa sekarang T itu di Python misalnya 80-an, itu kan jauh ya dari sini, makanya dia harus dikurangi sama shift amount-nya. Startingnya berapa biar dapat dari 0 sampai 25 gitu. Kemudian dia di modulo. Kenapa di modulo? Biar kita dapat hasilnya sisanya berapa. Kemudian kenapa sama 26? Karena dari A sampai Z itu totalnya itu 26. Kalau kita hitung dari 0, 1, ini kalau kita hitung A dari A sampai Z kan ada 26. Kayak ada 26. Kemudian kita masukkan lagi shift amount-nya biar dia itu balik lagi ke dalam bentuk karakter karena kan kita convert ke karakter baru di return result. Nah, kalau yang decrypt lebih gampang nih karena kan kita udah ada function encrypt. Nah, tinggal masukin aja langkahnya itu jadi buat min. Karena kan kalau encrypt tambah, decrypt itu negatif. Gitu. Dia langsung ini option ya buat encrypt atau decrypt, baru disuruh masukin teks, baru ngecek apakah huruf atau bukan. Kalau karena konteks sekarang kita ini huruf, jadi kalau misalnya kita masukin angka dia tuh bakal ngulang lagi dari awal. Baru shift langkahnya itu berapa, apakah dia huruf atau angka, karena kalau kadang kan kita bisa mungkin tipu kan masukin huruf, jadi mencegah lah. Kemudian dikonversi. Kenapa dikonversi? Karena input dari si shift ini, input shift ini hasilnya itu string, maka perlulah dikonversi. Nah, kemudian masuk ke option 1. Option 1 tadi kan encrypt nih. Encrypt. Nah, dia manggil function encrypt, masukkan teks, masukkan langkah. Hasilnya di store ke encrypt text, kemudian di print. Gitu juga dengan option 2 yaitu decrypt, sama functionnya. Mekanismenya sama. Kemudian ada break statement di sini karena untuk invalid option ya, apabila user itu masukkan selain angka 1 dan 2. Kemudian ada option untuk continue atau enggak. Ya, kalau continue lanjut, kalau enggak ya berhenti programnya. Misalnya nih. Ya, berhenti. Selesai. Ya, sekian gitu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.